Hai netizen, selamat malam. Ketemu lagi sama Mimin di channel audio cerita. Di video kali ini, Mimin akan kembali melanjutkan cerita di channel ini. Semoga kalian terhibur dengan jalan ceritanya. Selamat membaca dan selamat mendengarkan. Pernikahan Rahasia Kapten Muda, Bab 004. Terima kasih Mbak Syafa, saya cocok dengan baju muslimah di butik Mbak. Tidak pasaran tapi modis tapi tidak memperlihatkan lekuk tubuh. Pas seperti yang dipakai Mbak Syafana, terlihat semakin cantik dan muda, uji seorang pelanggan yang sudah kurang lebih setahun menjadi pelanggan di butik Syafana. Terima kasih banyak, Mbak. Tentu saja Mbak juga akan sangat cantik dengan gaun muslimah ini. Jangan kapok untuk datang lagi ke butik Syafana, ucap Syafana seraya mengantar kepergian sang pelanggan. Mbak Syafa, apakah besok Mbak Syafa jadi mengirimkan kembali gaun muslimah ke alamat Margatilu, yang di 66, Ciasem? Belum sempat Sakala menghampiri Syafana, Bulek Mimin keburu datang dan memberitahukan maksudnya. Jadi Bulek, tolong segera dikemas dan disiapkan, titah Syafana. Bulek Mimin patuh dan segera berbalik meninggalkan Syafana. Saka, kamu sudah pulang. Ada apa? Kenapa kamu sampai menyusul Mama? Sepertinya ada kabar gembira nih. Wah, kamu terlihat sangat tampan dan rapi. Sepertinya anak Mama baru cukuran. Bagus banget hasilnya. Mata Syafana langsung menangkap bayangan Sakala. Lia, Ma, Saka baru saja pulang. Saka ada oleh-oleh untuk Mama. Mama ikut dulu bersama Saka, ayo, mumpung masih hangat, ajaknya seraya menarik lengan sang Mana menuju rumah. Syafana terpaksa mengikuti Sakala. Ma, silahkan dinikmati hidangan martabak asin dan manis kesukaan Mama, tunjuk Sakala menuju depan meja. Syafana tersentak saat melihat di atas meja itu ada martabak kesukaannya. Lah segera meraihnya dan menyantapnya. Rambut Saka rapi banget. Di mana Saka cukuran? Ini sepertinya sangat lihai tukang cukurnya. Di sela makan, Syafana masih penasaran dengan rambut Sakala yang sudah rapi bak tentara baru lulus. Lia, Ma, yang cukurnya seorang kapten. Dia meminta Sakala untuk cukuran karena rambut Saka sudah tebal, jawab Sakala diiringi senyum bahagia. Baik banget kapten itu. Semoga saja kamu bisa seperti kapten itu. Meskipun pangkat sudah tinggi tapi tetap rendah hati dan tidak sombong, harap Syafana yang langsung diaminkan Sakala. Mama besok mau ke kota Ciasem mengantar gaun untuk pelanggan, lapor Syafana tanpa ditanya. Oh, ya, Mama mau naik apa ke sana, Grab atau motor? Mama naik motor biar pulang pergi cepat, balas sang Mana sembari melanjutkan menyantap martabak kesukaannya. Di tempat berbeda, hanya selang 1 hari, Dallas sudah mendapatkan hasil tes DNA rambut Sakala dan rambutnya. Setelah mendapat penjelasan dari dokter Dikta tentang hasil tes DNA yang sudah diujinya, Dallas sungguh ternganga. Lah benar-benar terkejut bahagia karena hasilnya sungguh sesuai bayangan. Hasil tes DNA dari rambut ini menunjukkan 99% identik dengan Anda. Jadi, tidak diragukan lagi bahwa anak itu adalah anak biologis Anda, terang dokter Dikta seraya memasukkan kembali hasil tes DNA ke dalam amplop. Dallas menerima amplop itu lalu ia masukkan ke dalam tas, untuk dia perlihatkan pada sang kakak. Dallas segera meninggalkan klinik dokter Dikta dengan hati yang lega. Ternyata benar Sakala adalah anak kandungnya. Tiba di depan kediaman Daisha, Dallas segera mengetuk pintu rumah itu. Om Als, masuk Om. Seorang gadis remaja yang masih kuliah semester 4, membukakan pintu dan 67. Mempersilahkan Dallas masuk. Bunda manalah? Tanya Dallas pada Lala keponakannya. Bunda masih di toko kue. Tapi, sepertinya sebentar lagi pulang. Bentar? Ya, Lala ambilkan minum, ujar Lala seraya bergegas ke belakang. Tidak lama dari itu, Lala datang membawa segelas kopi panas. Om Als, kopinya. Kata Bunda kemarin Om Als kedatangan tamu yang wajahnya mirip dengan Om Als, apakah benar? Lala tiba-tiba bertanya tentang Sakala. Lia, angguk Dallas. Tidak berapa lama,
Daisha pun pulang bersama Amira yang selalu ngekor kemanapun Daisha pergi. Om Als. Amira langsung menghambur ke dalam pelukan Dallas. Dengan senang hati Dallas meraih bocah 5 tahun itu lalu di pangkunya. Amira abis main di bawah terik matahari, ya. Rambutnya bau matahari. Ujar Dallas seraya mencium kepala sang keponakan. Amila kan tadi sudah main prosotan, Om. Jadi, kepalanya bau matahari, jawab Amira lucu. Amira, masuk kamar sama Kak Lala, ya. Bunda mau bicara dulu dengan Om Als. Amira merengut, baru saja di pangku Dallas, sang mama sudah menyuruhnya turun. Tapi Lala datang dan langsung meraih Amira dari Dallas. Lala dan Amira menjauh dari ruang tamu. Daisha baru bisa leluasa bicara dengan Dallas. Gimana Als, apakah hasil tes DNA itu mirip denganmu? Tanya Daisha penasaran. Benar, Mbak. Hasilnya identik 99% sama dengan Als. Itu artinya Sakala adalah anak kandung Als, ucap Dallas penuh keyakinan, wajahnya kini berseri. Apa Mbak bilang? Dia memang darah dagingmu, seru Daisha ikut senang. Kedua kakak beradik itu larut dalam kebahagiaan terkait Sakala yang sudah dipastikan adalah darah daging Dallas. 68. 4 cerita masa lalu Bidan Dista. Pertemuan untuk yang kedua kalinya antara Bidan Dista dan Shavana kembali terjadi. Entah kenapa Bidan itu malah senang apabila barang pesanannya dikirim langsung oleh Shavana. Di depan pintu rumahnya, Bidan Dista menyambut dengan ramah kedatangan Shavana. Shavana dipersilahkan masuk. Terima kasih Bu Bidan. Tidak usah repot-repot. Saya sepertinya tidak akan lama, saya juga masih mau mampir ke rumah orang tua saya yang rumahnya kebetulan di Bandung, ungkap Shavana. Saya tidak merasa repot, hanya air minum dan cemilan ringan. Silahkan dicicip, tadi pembantu saya sengaja buat bolu pisang dengan tepung ketan hitam. Silahkan dicicip mumpung masih hangat, paksanya seraya menggeser wadah bolu terbuat dari keramik itu ke arah Shavana. Terima kasih Bu Bidan, sepertinya memang enak bolunya, dan wanginya harum sekali. Puji Shavana sembari meraih satu potong bolu yang sudah dipotong-potong. Bidan Dista senang melihat Shavana mau mencicipi bolu buatan pembantunya. Saat dicicip memang rasa bolunya enak dan adonannya lembut. Shavana juga sering membuat bolu pandan dengan tambahan pisang kalau saat santai di rumah. Kadang ia cicip bersama Sakala dan kedua pekerja butiknya saat sore-sore menjelang butik tutup. Wah, bolu pisangnya sungguh enak dan adonannya lembut, puji Shavana. Lia betul Mbak. Bireni memang paling pandai membuat jenis bolu apapun. Saya juga pernah belajar dari pembantu saya, tapi rasa dan adonannya tidak pernah seenak pembantu saya. Memang sepertinya saya tidak ada bakat dalam memasak, selalu gagal, ujarnya merendah. Tidak apa-apa, Bu. Kalau sudah ada asisten rumah tangga, kita tinggal makan saja dan menikmati, tukas Shavana. Lia betul, Mbak. Saya memang akui tidak bisa memasak sejak dulu. Saya lebih sibuk dengan pekerjaan saya, jadi tidak ada waktu untuk belajar masak, ceritanya Lak. Wajar dong Bu Bidan, namanya juga wanita karir. Kadang kala kita sudah lelah kalau dituntut harus melakukan lagi pekerjaan rumah. Oh iya, saya hampir lupa dengan gaunnya, saking asiknya menikmati bolunya. Ini silahkan Bu, dilihat dulu, siapa tahu ada yang kurang srek dengan keinginan Bu Bidan. Shavana menyodorkan kantong besar bertuliskan nama butiknya ke hadapan Bidan Dista. Bidan Dista memeriksa gaun-gaun itu, dan hasilnya membuat ia tersenyum bahagia. Sepertinya Bidan Dista puas, memuaskan. Saya selalu puas dengan gaun dari butik Mbak Shavana, pujinya sembari meletakkan kantong bertuliskan butik Shavana itu di atas sofa. Terima kasih kalau Bu Bidan merasa puas dengan gaun dari butik Shavana. Semoga tidak kapok terus belanja di butik kami, ucap Shavana. 69. Saya tidak akan kapok membeli gaun di butik Shavana selama ada model terbaru dan menarik untuk saya, balasnya sembari mempersilahkan Shavana mencicipi lagi bolunya. Kebetulan hari ini klinik kami tutup, karena suami saya ada tugas dadakan dari Rumah Sakit Harapan Anak dan Bunda. Jadi, saya sedikit santai. Pantas saja, saya tidak melihat ada pasien lalu lalang tadi. Lia, Mbak, ngomong-ngomong,
Mbak Syafa saat ini tidak ingin lagi menikah gitu. Maaf, saya jadi lancang. Tidak apa-apa, bukan kita ngobrol masalah pribadi, biar obrolan kita lebih akrab, ujarnya diimbuhi senyum. Tidak apa-apa Bu Bidan. Dan kebetulan saja sepertinya saya sudah tidak memikirkan lagi tentang pernikahan. Saat ini saya lebih menikmati kesendirian saya dan butik serta anak sematawayang. Untuk memikirkan suami, rasanya sudah tidak prioritas lagi, jawab Syafana. Dirinya kembali sedih ketika tiba-tiba bayangan Dallas saat menalaknya lewat sambungan telepon teringat kembali. Sepertinya cinta Mbak Syafa pada almarhum suami Mbak begitu kuat. Sehingga Mbak Syafa tidak mau lagi memikirkan untuk menikah lagi. Bagus itu Mbak, cinta yang benar-benar sejati sampai ajal memisahkan. Saya salut dengan keteguhan Mbak Syafa untuk tidak menikah lagi. Beruntung almarhum suami Mbak menikahi Mbak di dunia, ternyata Mbak Syafa sangat setia, ujar Bidan Dista panjang lebar. Bidan Dista tidak tahu saja bahwa apa yang pernah Syafana bilang suaminya meninggal, adalah bohong belaka, itu hanyalah alasan agar Syafana benar-benar bisa melupakan Dallas dengan menganggapnya sudah meninggal. Syafana semakin terlihat sedih ketika Bidan Dista terus saja mengingatkan dirinya pada Dallas mantan suami. Sirinya, saya minta maaf karena telah membuat Mbak Syafana sedih dan terkenang akan almarhum suaminya, sekali lagi saya minta maaf. Bidan Dista terlihat sangat menyesal. Tidak apa-apa Bu Bidan, saya tidak kenapa-kenapa. Bidan Dista lega dengan pengakuan Syafana, lalu ia kembali menyambung cerita Syafana dengan kisah masa lalunya tanpa ditanya. Saya juga dulu pernah punya kenangan saat harus berpisah dengan mantan suami saya. Tapi, pernikahan saya yang pertama dibangun tanpa cinta. Kami yang salah, maksud saya keluarga saya dan sayalah yang salah. Kami terlalu memaksakan keinginan kami sehingga dengan terpaksa laki-laki itu menerima saya, kenang Bidan Dista. Padahal laki-laki itu saat akan ditunangkan dengan saya, dia sebetulnya memiliki kekasih yang katanya sudah dinikahi secara siri. Karena ego keluarga kami, dan sebab hutang budi, terpaksa keluarga laki-laki itu dan laki-laki itu menerima pertunangan itu. Padahal laki-laki itu sejak awal sudah menolak. Saat itu dia baru saja masuk pendidikan Bintara. Dan 5 tahun kemudian kami akhirnya menikah. Tapi laki-laki itu masih saja belum berubah perasaannya terhadap saya. Dia tidak mencintai saya. Cintanya masih pada cinta pertamanya, sebab saat menjelang pernikahan, saya dan ibu saya sempat mendengar obrolan mantan suami saya dengan salah satu kakaknya, bahwa mantan suami saya itu sebenarnya sudah menikah siri saat dia baru pendidikan Bintara. Saya sedikit terkejut, ternyata mantan suami saya masih mengingat perempuan itu. Tapi, karena keluarga kami memaksa, mantan suami saya dan keluarganya terpaksa menerima pernikahan itu tanpa didasari cinta. 70. Bidan Dista berhenti sejenak untuk menarik nafasnya dalam, lalu ia melanjutkan kembali ceritanya. Syafana tertegun, ia seperti diingatkan kembali dengan kisahnya. Apakah yang diceritakan oleh Bidan Dista adalah laki-laki yang sama? Batin Syafana bertanya-tanya, tapi ia tidak berani bertanya kepada Bidan Dista. Cukup dia saja yang tahu kisah hidupnya. 1. Tapi pernikahan kami hanya bertahan 8 tahun, itu pun arena saya yang selalu menuntut laki-laki itu atas nama balas budi. Namun, berapa tahun yang lalu saya baru tahu hutang budi yang pernah keluarga mantan suami saya ternyata telah diselesaikan, sehingga laki-laki itu merasa pernikahan itu sudah tidak ada artinya lagi apabila diteruskan. Tapi, saya tetap membuat dia terpenjara di samping saya, padahal berulang kali dia meminta sebuah perceraian, terlebih setelah dia tahu bahwa di balik pernikahan kami, ada kebohongan yang kami bangun. Lanjut Bidan Dista terlihat ada sebuah penyesalan di wajahnya. 71. 5 sosok di balik cerita Bidan Dista. Kebohongan, maksudnya? Tanya Syafana akhirnya bersuara. Lia, kami khususnya saya sudah menjebak mantan suami saya supaya menerima saya dengan alasan balas budi. Di sebalik hutang budi, sebenarnya ada sesuatu yang paling inti, yaitu mantan suami saya tidak mungkin menolak saya karena hutang budi, padahal perempuan yang dinikahinya justru perempuan yang tidak bisa memberikan keturunan untuknya. Setelah dia tahu kami bohongi dan mereka mampu membayar hutang budi, mantan suami saya meminta bercerai dengan penuh permohonan. Sebetulnya dia laki-laki yang baik,
sudah berusaha mencintai saya, tapi tetap saja cintanya hanya pada perempuan yang pertama kali dinikahinya secara siri. Bahkan mungkin juga sampai sekarang dia masih menduda, karena cintanya pada perempuan itu masih selalu ada. Akhirnya saya mengalah dan menyesal karena telah menjebak atau istilah lain memenjarakan dia di samping saya dengan sebuah pernikahan yang penuh kebohongan. Dia tidak lagi bisa menahan perasaannya setelah kebohongan yang dilakukan keluarga kami terbongkar. Kami sangat menyesal, ternyata pernikahan paksa itu tidak membuat satu sama lain bahagia, terutama dia. Dek, jantung Shavana tiba-tiba saja berdegup kencang. Dia seolah sedang mendengarkan kisah seseorang yang dulu sangat begitu dekat. Apakah Bu Bidaran ini yang dijodohkan dengan Kak Dallas? Kenapa kisahnya seperti mengarah pada sosok Kak Dallas? Apakah aku tanyakan saja mantan suaminya itu profesinya apa? Tapi bukankah Bu Bidan sudah mengatakan tadi bahwa mantan suaminya itu saat ditunangkan adalah siswa Bintara yang baru pendidikan? Shavana membatin, tiba-tiba saja dia ingin tahu apa profesi mantan suaminya itu, padahal tadi jelas sudah diceritakan bahwa suaminya siswa Bintara, yakni seorang anggota TNI. Ya Allah, sungguh sedih mendengar kisah Bu Bidan. Ngomong-ngomong kalau boleh tahu, apakah mantan suami Bu Bidan masih nakes juga? Tanya Shavana pura-pura tidak ngeh dengan profesi mantan suaminya Bidan Dista. Bukan, dia seorang prajurit TNI. Bahkan saat kami ditunangkan, dia baru saja pendidikan Bintara. Dia masih sangat muda saat itu, usianya belum 22 tahun waktu itu. Setelah masa pendidikan dan masa dinas dia terpenuhi, 5 tahun kemudian kami menikah. Saat itu memang semua seakan dipaksakan apalagi usia saya sudah hampir kepala 3. Saya 3 tahun lebih tua darinya kala itu, jelas Bidan Dista. Shavana mengangguk, dalam hatinya merasa yakin bahwa pria yang dimaksud itu adalah Dallas. Apakah Kak Dallas? Batinnya lagi masih belum yakin. Saya sungguh menyesal dengan pernikahan pertama saya. Sampai kini kami, terutama saya, merasa berdosa pada mantan suami saya. Karena telah menjebaknya dalam kebohongan. Sehingga ia merasa terus dikungkung balas budi sepanjang pernikahan kami. Bidan Dista melanjutkan kembali ceritanya. Setelah 3 tahun bercerai dan hidup saya dalam penyesalan, akhirnya seseorang tiba-tiba datang menghampiri saya dan berusaha menyembuhkan perasaan bersalah saya pada masa lalu. Dia suami saya yang sekarang, meskipun tahu kalau saya tidak bisa memberikan keturunan, tapi dia mau menerima saya apa adanya, pungkasnya dalam. Di sudut matanya terlihat kaca-kaca yang siap jatuh. 72. Saya sungguh terkesan dengan kisah Bidan. Ternyata di balik sosok yang terlihat kuat, ternyata Bu Bidan punya cerita yang cukup membuat saya mengelus dada. Kalau menimpa saya, bisa saja saya tidak kuat seperti Bu Bidan, tanggap Shavana memperlihatkan simpatiknya. Sebenarnya yang lebih kasihan adalah mantan suami saya. Setelah dikungkung oleh pernikahan yang penuh kebohongan, sampai sekarang dia belum menikah lagi. Dengar-dengar dia masih mencari mantan istri sirinya. Saya sungguh merasa berdosa jika ingat mantan saya itu. Dia sampai kini belum mendapatkan kebahagiaan karena ulah keluarga kami. Saya harap mantan suami saya bisa memaafkan kesalahan kami, terutama saya tuturnya lagi penuh penyesalan yang dalam. Shavana merasa terenyuh melihatnya. Amin, semoga mantan suami Bu Bidan bisa memaafkan. Lia? Betul, Mbak. Hanya itu yang selalu saya minta sama Allah, kemaafan mantan suami saya. Karena dulu, kami begitu sangat menjahatinya ungkapnya lagi masih diliputi sesal. Sepanjang Bidan Dista bercerita, Shavana tidak henti membatin. Kenapa ceria Bidan Dista mengarah pada Dallas? Kalau yang dimaksud Bidan Dista adalah Dallas, berarti alasan kenapa ia menalaknya sudah jelas. Sepertinya posisi Kak Dallas saat itu sangat tertekan dan serba salah. Sampai dia tega menalak aku, batinnya menduga kuat bahwa yang diceritakan Bidan Dista adalah Dallas. Karena waktu semakin bergulir siang, akhirnya Shavana terpaksa berpamitan pada Bidan Dista. Apalagi rencananya setelah ini, Shavana akan mampir ke rumah orang tuanya di kota Bandung. Sayang sekali Mbak Shavana harus pulang, padahal saya masih senang bercerita kepada Mbak. Saya seperti mendapat teman baru yang enak diajak ngobrol. Saya minta maaf ya, Mbak.
Mbak datang kemari justru hanya puas mendengar obrolan saya yang tidak berguna. Tidak apa-apa Bu Bidan. Kalau saya tidak ada rencana mau ke rumah orang tua saya, bisa jadi kita masih ngobrol. Dengan berat hati saya harus pamit. Insya Allah lain kali kita bertemu lagi, balas Syafana seraya bangkit dan menuju pintu. Aduh, saya merasa tidak enak dengan Mbak Syafana. Terima kasih banyak Mbak Syafana sudah mau mendengar cerita saya. Ngomong-ngomong kaki Mbak Syafana sudah tidak sakit lagi. Bidan Dista mengalihkan pada kaki Syafana yang dulu saat pertama kali datang terpincang-pincang saat jalan. Alhamdulillah, sudah sembuh Bu Bidan. Ini semua juga berkat salep dari Bu Bidan itu. Bidan Dista senang. Sebelum Syafana benar-benar pamit, Bidan Dista memberikan sebuah buah tangan untuk dibawa Syafana, katanya sebagai rasa terima kasihnya selama ini pada Syafana. Ini oleh-oleh untuk orang rumah. Meskipun bukan buatan tangan saya sendiri, ucapnya terdengar malu. Syafana terpaksa menerima kotak bolu yang masih terasa panas itu untuk dibawanya pulang. Jadi merepotkan. Kalau begitu terima kasih banyak Bu Bidan. Saya pamit, ya. Assalamualaikum. Syafana akhirnya berpamitan dan pulang dari kediaman Bidan Dista yang ramah itu. Motor Syafana keluar dari pintu gerbang rumah Bidan Dista. Kini motornya ia arahkan menuju rumah kedua. 73. Orang tuanya di kota Bandung. Semoga saja saat lewat di simpang 4 itu, aku tidak bertemu dengan Kak Dalas, doanya dalam hati. Syafana seakan masih trauma apabila dipertemukan kembali dengan Dalas, meskipun sedikit banyak dia sudah mengetahui cerita di balik kata talak Dalas. Tapi, cerita Bidan Dista belum tentu juga orang yang sama. Bisa jadi cerita hampir sama tapi orangnya ternyata beda, sangkalnya dalam hati. Syafana membelokkan motornya menuju belokan ke kota Bandung. Namun, motornya terpaksa harus berhenti, karena tiba-tiba saja ada seorang ibu-ibu yang akan menyeberang. Syafana dan ibu-ibu itu sama-sama terkejut. Syafana menuruni motornya lalu mendekati ibu itu. Apakah ibu mau nyebrang? Maafkan saya, ya, Bu. Saya tidak tahu kalau ada orang yang mau nyebrang, sesal Syafana merasa bersalah. Saya juga minta maaf Neng, ibu yang salah, tadi tidak lihat-lihat ke kanan dulu. Kalau begitu saya nyebrang dulu, ya ujar ibu itu sembari melihat kiri kanan untuk menyeberang. Sebaiknya saya antarkan saja ya, Bu. Ayo, Bu. Dengan cepat Syafana meraih tangan ibu itu dan membawanya menyeberang lalu meninggalkan dulu motornya yang kuncinya masih menggantung. Padahal jangan repot-repot Neng. Saya sebetulnya mau menghampiri mobil anak menantu saya di parkiran sana. Saya tadi tidak bilang ke anak saya kalau keluar dari mobil, sepertinya anak saya sedang mencari. Begitu, ya, Bu. Baiklah, sudah ya, Bu. Lain kali hati-hati, ya, ucap Syafana seraya membalikkan badan dengan cepat. Neng, terima kasih. Oh, ya ampun, si Nengnya juga sudah nyebrang lagi, sesal ibu tua itu sembari menatap kepergian Syafana menuju motornya. Mama, kenapa Mama keluar dari mobil? Ya ampun Mama, Mama selalu saja bikin khawatir. Mama memangnya beli apa dari toko seberang itu? Tegur seorang perempuan sekitar 42 tahun, terdengar khawatir. Mama beli bolu kesukaan Dalas di toko itu. Dia paling suka bolu pandan ini. Ya ampun Mama. Hanya demi bolu untuk Als, Mama rela sembunyi-sembunyi keluar mobil dari Karmi, ucap perempuan itu seraya meraih tangan ibu itu yang ternyata mamanya menuju mobil. 74. 6 Kebingungan Bu Sarma. Daisya menatap sang Mama Iba, demi bisa mengembalikan kehangatan sikap Dalas, Bu Delima selalu menunjukkan perhatian dari hal-hal yang terkecil sampai makanan kesukaan Dalas. Kesalahan yang lalu karena memaksa Dalas dijodohkan dengan Bidan Dista, membuat Bu Delima dan sang suami masih belum mendapatkan maaf dari Dalas. Tadi Mama ada yang antar nyebrang, dia merasa bersalah karena Mama tiba-tiba nyebrang. Padahal Mama sebetulnya yang salah, karena tidak melihat arah kanan saat mau nyebrang. Untungnya perempuan itu tidak marah, dia justru turun dan mengantar Mama nyebrang, cerita Bu Delima seraya menunjuk ke arah Syafana pergi. Tuh, kan, Mama. Sudah Dais bilang, tidak perlu keluar dari mobil.
Kalau Mama mau belikan bolu pandan kesukaan Els, Mama tinggal bilang ingin ke toko kue seberang itu. Kan kami juga bisa sekalian ke sana, Mas Ferdi juga pasti mau antar Mama. Beruntung perempuan itu tidak marah atau kenapa-kenapa. Dia juga rela antar Mama nyebrang. Mata Daisha melihat ke arah perempuan yang dikatakan Bu Delima tadi. Yang pakai hijab oranye itu, kan, Ma? Tanya Daisha. Lia, seru Bu Delima. Untung saja dia orangnya baik. Sampai turun dulu dan antar Mama. Semoga kamu selamat dan lancar perjalanannya Mbak, dan selalu bahagia dalam kehidupannya, ucap Daisha tulus. Ayo, sebaiknya kita pulang. Mas Ferdi sepertinya sudah kembali ke mobil. Daisha menuntun lengan Bu Delima menuju mobilnya. Mereka memasuki mobil, tidak lama dari itu, mobil pun melaju meninggalkan pelataran parkir. Setelah mengantarkan ibu-ibu yang mau nyebrang tadi, sejenak Syafana mampir ke toko buah untuk membeli oleh-oleh buat ibu dan bapaknya. Tidak berapa lama, motor Syafana tiba di depan rumah kedua orang tuanya. Hatinya lega. Motor itu dimasukkan ke dalam halaman rumah dan diparkir dengan benar. Assalamualaikum, salam Syafana. Dari dalam, muncul Bu Sarma dengan senyum mengembang di wajahnya. Perempuan 55 tahun itu bahagia melihat kedatangan Syafa. Syafa, alhamdulillah kamu datang dengan selamat. Naik apa kamu? Apakah kaki kamu yang tertimpa motor itu sudah tidak sakit lagi? Cecar Bu Sarma seraya menerima uluran tangan Syafa. Alhamdulillah Bu, Syafa sudah sehat. Kaki Syafa sudah tidak sakit lagi. Syafa kesini naik motor, karena kaki Syafa sudah kembali normal. Syafa menjawab seraya bergegas menuju dapur untuk menyimpan buah-buahan dan kotak bolu pemberian bidan Dista tadi. Syukurlah Syafa. Beberapa minggu yang lalu Saka juga kemari menengok kami. Dia semakin tampan saja. Lalu dengan gembira Saka menceritakan kalau tes cabanya berjalan dengan lancar, dan sejauh ini tesnya masih lolos. Semoga saja sampai Pantohir dia lulus. Saka benar-benar mirip papanya, tutur Bu Sarma. Entah sadar atau tidak, Bu Sarma kembali mengungkit papanya Saka, yakni Dallas. 75. Ucapan sang ibu membuat Syafana mengelus dada yang tiba-tiba sesak. Belum selesai pikirannya dijejali cerita bidan Dista yang seakan-akan sosok dalam cerita bidan itu adalah Dallas. Kini sang ibu kembali mengungkit Dallas, bagaimana bisa Syafa mengubur ingatannya tentang Dallas, kalau akhir-akhir ini pikirannya dipenuhi nama Dallas kembali. Bapak kemana, Bu? Kok sepi? Syafana berusaha mengalihkan topik pembicaraan. Sembari mengiris bolu pemberian bidan Dista tadi, di dapur. Bapak tadi ke pos depan. Katanya mau beli tembakau. Jawab Bu Sarma sembari menghampiri Syafana di dapur. Apa yang kamu iris itu Syah? Ini bolu pemberian pelanggan Syafa, Bu. Hari ini, kan Syafa mengantarkan pesanannya ke Ciasem, Margatilu. Pulangnya malah dikasih oleh-oleh bolu pisang tepung beras ketan. Ciciplah, Bu. Ini masih hangat karena baru saja diangkat dari oven saat memberikan pada Syafa, ujar Syafana. Sepertinya enak kalau masih panas. Wangi lagi. Ya, pintar bikin bolu ternyata pelangganmu itu, Syah. Dia buka usaha kue. Bukan, Bu. Tapi dia seorang bidan. Yang buat bolu ini pembantunya, jawab Syafana sembari meraih satu irisan lalu disantapnya. Lumayan juga. Tapi, bolu buatan kamu juga tidak kalah enak dari bolu buatan pembantunya pelanggan butikmu ini, Syah. Apalagi bolu pandan, kamu selalu buat saat masih di rumah ini untuk Dallas. Dia sangat suka bolu buatanmu, bahkan dia selalu memuji-mujinya. Lagi-lagi Bu Sarma mengungkit lagi nama Dallas, membuat Syafana sedikit keselak. Syafana berdiri lalu meraih 2 gelas untuknya dan juga ibunya. Dia tuangkan air teh panas dari teko yang baru beberapa saat tadi diseduh Bu Sarma. Minumnya, Bu. Syafana meletakkan 1 gelas di depan ibunya. Wangi teh tubruk menusuk hidung. Wanginya menyegarkan. Hati-hati masih panas Syah, teh panas-panas begini cocoknya memang dengan bolu seperti ini, ucap Bu Sarma lagi seraya perlahan menyeruput teh tubruk yang sudah disaring. Syah, beberapa hari setelah Saka datang ke rumah. Mantan suamimu datang lagi ke rumah. Seperti biasa, dia datang hanya untuk meminta maaf dari kami. Dia juga mempertanyakan anak kalian,
karena mantan suamimu yakin kalau kanmu saat itu sedang mengandung. Tiba-tiba saja Bu Sarma menceritakan kedatangan Dallas ke rumah ini. Syafana diam, dia sama sekali tidak mau membahas nama itu lagi. Baginya Dallas sudah ditelan bumi dan tidak mau ada dalam pikirannya lagi. Dia ingin kejujuran dari kami atau kamu tentang anak itu. Dan kenapa disembunyikan? Dia bilang, seandainya kata maaf dari kamu dan kami tidak diberikan, setidaknya biarkan darah dagingnya tahu dan mengakui dia sebagai papanya. Dia berkata sambil menangis, bahkan selalu bersimpuh di kaki bapak. Ibu jadi merasa bersalah, setiap dia datang, kami selalu perlakukan dia tidak baik. Bu Sarma menjeda sejenak ucapannya. 76. Kami juga sebetulnya tidak ingin dia datang ke sini, kami pun masih merasakan sakit hati yang kamu rasakan, tapi kami bisa apa? Kami tidak bisa mengusir secara langsung sampai harus marah dan meneriakinya. Kami takut tetangga mendengar kericuhan di rumah kami, lanjut Bu Sarma terdengar serba salah. Syafa menghela nafas dalam. Dia menjadi semakin bingung mendapat cerita tentang Dallas yang selalu datang ke rumah ini. Syafa serahkan pada ibu dan bapak untuk menghadapi dia. Yang jelas Syafa tidak mau lagi berurusan dengan dia. Biarkan saja dia kesini terus memohon dan meminta, bukan kita yang minta, kan Bu? Balas Syafa akhirnya bersuara. Memang kita tidak minta. Hanya bapak dan ibu tidak enak saja selalu memperlakukan dia tidak baik. Bapak merasa berdosa, tiap dia datang bapak selalu memberikan sikap yang marah dan arogan. Tapi lama-lama bapak merasa jenuh dan lelah kalau harus menghadapi kedatangan dia lagi. Bapak sudah tua, dia sebenarnya tidak ingin memperlakukan siapapun termasuk mantanmu dengan sikap yang tidak baik. Bapak ingin bertobat, bapak sudah tua, tutur Bu Sarma sembari berkaca-kaca menatap Syafana. Syafana paham tentang perasaan sang bapak yang diceritakan Bu Sarma barusan. Syafa merasa berdosa juga, karena telah membawa kedua orang tuanya ke dalam masalah yang berkaitan dengan Dallas. Syafa minta maaf, Bu. Kalau begitu, katakan saja sama dia, kalau Syafa tidak izinkan dia untuk datang ke rumah bapak dan ibu lagi, putus Syafa. Lantas, kalau dia masih ke sini, ibu dan bapak harus apa? Sekali-kali dia harus kamu temui sebab semua keputusan hanya ada padamu. Ibu dan bapak bukan tidak memihakmu. Tapi, setelah dipikir-pikir kedatangan dia yang memohon-mohon, justru mengundang dosa buat kami berdua. Kami sudah berulang kali memperlakukan dia dengan tidak baik, tapi dia malah tidak kapok-kapok datang, tutur Bu Sarma lagi terlihat sedih. 77. 7 mobil yang mengikuti Syafa. Kalau begitu, jika dia datang lagi ke rumah ini, tolong berikan saja nomor HP Syafa, Bu. Biar dia bicara langsung dengan Syafa, putus Syafa memungkas obrolannya dengan sang ibu. Bu Sarma tertegun, dia berpikir apakah cara yang diputuskan Syafa akan membuatnya lebih tenang atau justru akan membuat Syafa terguncang. Kamu mau menemuinya tatap muka? Tanya Bu Sarma tidak yakin. Kami pernah bertemu tanpa sengaja, Bu. Syafa harus berani hadapi dia kalau dia memang ingin bertemu Syafa dan mendengar keputusan Syafa. Tegas Syafa. Apakah kamu yakin? Telisik Bu Sarma masih tidak yakin. Syafa yakin, walaupun sebetulnya Syafa tidak pernah mengharapkan pertemuan itu kembali, ucap Syafa sembari menyembunyikan mukanya yang mulai berderai. Baiklah, itu terserah kamu saja. Ibu dan bapak hanya bisa mendukung dan mendoakan yang terbaik buat kamu. Sejenak obrolan Syafa dan Bu Sarma terhenti oleh kedatangan Pak Syakir. Pak Syakir sudah tahu ada Syafa di rumah, karena melihat motornya sudah berada di depan. Syafa menyambut kedatangan Pak Syakir. Syafa, kamu datang. Nak, Lia, Pak. Syafa sengaja mampir ke sini setelah mengirim barang ke rumah pelanggan baru di Ciasem, ujar Syafa seraya meraih tangan Pak Syakir lalu diciumnya. Syukurlah. Dengan melihat kamu sehat seperti ini, Bapak sangat senang dan bersyukur, ujar Pak Syakir seraya beranjak menuju dapur untuk menyimpan barang belanjaannya. Bapak belanja apa? Banyak banget. Heran Syafa, karena kantong yang dibawa Pak Syakir terlihat penuh. Biasa, bapakmu belanja tembakau sekalian belanja bahan untuk jualan masakan ibu. Kamu makan dulu, deh. Ibu masih banyak lauk di depan.
Mumpung masih ada, ujar Bu Sarma menyuruh Syafa makan. Tidak, Bu. Lebih baik Syafa makan yang ada di dapur saja. Ya sudah, di dapur hanya ada sambal dan semur jengkol dan sayur kangkung saja. Kamu mau? Tawar Bu Sarma menyebutkan menu yang masih ada di dapur sisa masak tadi. Tentu saja dong, Bu, mau. Apalagi ada semur jengkol buatan Elbu. Syafa pasti akan makan banyak, girang Syafa seraya menuju dapur. Kebetulan ada Pak Syakir yang sedang melinting tembakaunya menjadi rokok. Pak, makan sekalian sama Syafa, tawarnya. Bapak masih kenyang. Kamu makan saja, tolak Pak Syakir. Akhirnya Syafa makan sendiri. Kebetulan Pak Syakir belanja buncis dan kecipir, sebagai lalapan Syafa menambahkan 2 sayur itu sebagai menu tambahan untuk dicocol sambal. 78. Rasanya sangat nikmat, padahal cuma menu yang sederhana. Alhamdulillah, gumamnya menyudahi makannya. Syafa, kamu tentu sudah mendapat cerita dari ibumu tadi, bukan? Tiba-tiba Pak Syakir bertanya, walaupun pertanyaannya kurang jelas, tapi Syafa cukup paham. Syafa mengangguk. Sudah, Pak. Syafa akan hadapi langsung dia. Kalau dia datang lagi, tolong Bapak berikan saja nomor Syafa. Syafa akan bicara dengannya. Apakah kamu siap bertemu langsung dengan dia, Nak? Pak Syakir terlihat tidak yakin. Syafa sebetulnya sudah tidak mau bertemu dia. Cukuplah sekali saat kami dipertemukan tidak sengaja itu sampai dia mengantar ke rumah ini. Tapi, jika dia tetap ingin bertemu juga dengan Syafa, maka Syafa terpaksa harus hadapi dia dengan berani. Syafa juga tidak ingin membuat Elbu dan Bapak terus-terusan menerima teror permintaan maaf dari dia. Syafa minta maaf sama Bapak dan Ibu, karena sudah merepotkan Ibu dan Bapak selama ini, ucap Syafa merasa bersalah. Bapak bukan tidak ingin direpotkan, Syah. Tapi, Bapak ini sudah tua. Bapak takut sikap Bapak selama ini sama dia, akan menjadi dosa yang akan dibawa mati. Bapak tidak tahu sampai kapankah umur Bapak. Bapak tidak ingin saat Bapak memperlakukan dia dengan tidak baik, lalu tiba-tiba Bapak diambilnya. Tentu saja itu akan menjadi dosa buat Bapak. Sekarang kamu harus berani putuskan, apapun keputusanmu, Bapak dan Ibu mendukung, ucap Pak Syakir dengan wajah yang sedih. Lia, Pak, Syafa paham apa yang Bapak dan Ibu rasakan. Untuk itu, memang saatnya Syafa harus berani hadapi dia, bagaimanapun caranya, putus Syafa membuat Pak Syakir lega. Bapak minta maaf, ya, Nak. Bukan Bapak tidak ingin membelamu lagi. Tapi, sepertinya menurut hemat Bapak, dia bisa berhenti mendatangi Bapak, hanya dengan mendengar keputusanmu, tambah Pak Syakir lagi. Syafa paham, Pak. Syafa akan siapkan mental untuk bisa menghadapinya. Atau kalau perlu, pertemuan itu di sini saja. Nanti, Syafa akan atur pertemuan dia dengan Syafa di rumah ini. Putus Syafa membuat Pak Syakir lega. Bagus kalau seperti itu. Baik atau buruk keputusanmu, yang bisa menghentikan dia untuk datang terus-terusan ke rumah ini hanyalah kamu. Tapi, bagaimana dengan tuntutan dia mengenai darah daging kalian? Sepertinya dia sudah mengetahui kalau kalian memiliki darah daging, ujar Pak Syakir. Di akhir kalimat, Pak Syakir terlihat bingung. Hal ini tentu saja bisa dipahami Syafana. Pak Syakir bingung dengan Sakala yang selama ini disembunyikan dari Dallas. Akan Syafa pikirkan nanti, Pak. Untuk sementara ini, jika dia masih datang dan memohon, tolong berikan saja nomor HP Syafa. Bilang saja Syafa ingin bicara, ujar Syafa mengulang permintaannya tadi untuk disampaikan pada Dallas jika Dallas nanti datang ke rumah orang tuanya lagi. Sekitar jam 2 siang, Syafarna akhirnya berpamitan kepada bapak dan ibunya. Pak, Bu, Syafa sepertinya harus pulang. Mumpung masih siang dan hari cerah, ucap Syafa seraya menyampirkan tasnya di bahu. Hati-hati Syafa. Salam buat Sakala, bilang emak dan abah selalu doakan Saka agar sukses daftar bintaranya. Semoga pendaftaran kali ini dia lolos, doa Bu Sarma diamini Pak Syakir dan Syafana. 79. Lia, Pak, Bu. Nanti Syafa sampaikan salam Bapak dan Ibu pada Saka. Saka juga sebetulnya selalu rindu dengan kalian, tapi berhubung saat ini dia sibuk daftar bintara, jadi Saka tidak bisa sering tengok Bapak dan Ibu.
Kalau gitu, Syafa pamit, iya. Assalamualaikum, Syafana berpamitan seraya mencium tangan kedua orang tuanya. Waalaikumsalam. Hati-hati Syafa, balas kedua orang tuanya kompak. Mereka menatap kepergian Syafa dengan tatap penuh doa, sampai motor Syafa menghilang di belokan jalan. Syafa memacu motornya dengan kecepatan sedang. Tanpa dia sadari, sedari Syafa keluar dari pekarangan rumah kedua orang tuanya, ada sebuah mobil yang terus mengikuti. Motor Syafa terus melaju membelah jalanan kota BDG menuju kota Cikaracak yang bisa ditempuh dengan waktu 2 jam lebih. Sementara mobil yang sejak tadi mengikuti Syafa, rupanya masih mengikuti, sampai motor Syafa tiba di kediamannya. Rumah itu, sama persis dengan rumah yang pernah diselidiki oleh orang-orang suruhannya. Di depan pintu rumah, tiba-tiba muncul seorang pemuda yang sangat ia kenali. Saka putraku, tidak salah lagi, kalian memang tinggal berdua di kota ini. Aku sangat merindukan kalian Saka, Syafa. Mungkinkah kita bisa bersama lagi? Kumamnya disertai air mata yang mulai menggumpal di sudut mata. Mama, ucap Saka seraya mencium tangan Syafana. Dallas sangat terharu melihat pemandangan di depan mata yang membuatnya terharu. Tunggu pertemuan kita nanti, nak. Belum saatnya papa muncul di hadapan kalian secara bersamaan. Dallas menutar kembali mobilnya dan meninggalkan tempat itu dengan hati yang sedih. 2:80. 8 Mimpi Sakala. Sakala menghampiri Syafana yang kini sedang berada di dapur. Selain pengusaha butik, Syafana juga pandai memasak. Masakan rumahan yang selalu digemari Sakala, katanya masakan sang mama selalu enak dan memanjakan lidah. Harum banget, Ma. Mama bikin bolu pandan lagi. Asik. Saka sudah kangen makan bolu pandan buatan mama setelah sebulan lamanya mama tidak buat, jar Sakala girang, sebab sudah sebulan dia tidak pernah lagi merasakan bolu pandan buatan sang mama yang wangi menggiurkan. Kamu tahu sendiri, Kak. Mama dalam bulan-bulan ini sibuk, antar barang ke pelanggan langsung. Maafkan Mama. Iya, sampai mengesampingkan kesukaan Saka, balas Syafana seraya mewadahi beberapa potong bolu pandan yang masih panas. Di sela senggang dari kesibukan butik, Syafana memang rajin mengolah makanan, salah satunya membuat bolu pandan kesukaan Sakala. Kebiasaan Sakala ini mengingatkan Syafana pada Dallas. Dallas juga sangat menyukai bolu pandan buatannya. Katanya adonannya lembut dan bolunya wangi. Kamu pintar buat bolu pandan, kakak sangat menyukainya. Selain wangi, rasanya pas dan adonannya lembut, selembut hatimu, Dek, puji Dallas belasan tahun yang lalu. Mama melamun. Sentak Sakala menyadarkan Syafana dari lamunan tentang Dallas. Tidak, sayang. Mama hanya terharu, sebab kamu selalu menghargai masakan buatan Mama, padahal belum tentu enak, tapi kamu selalu menghargai apapun buatan Mama, kelit Syafana memperlihatkan perasaan haru. Tidak, Ma. Semua masakan buatan Mama, benar-benar enak. Tidak ada yang nyamain, kecuali. Sakala tersenyum. Syafana tahu apa yang dimaksud Sakala. Kecuali emas Sarma, kan? Hahaha. Saka, kan, tahu. Mama juga belajarnya dari emak, jadi wajar kalau masakan yang Mama buat, yang bisa mengalahkan hanya emak, tebak Syafa sembari tertawa. Terang saja, dia juga belajar masak memang dari sang ibu, yang terkenal masakannya enak. Sakala ikut tertawa, karena kalimat terakhir selalu bisa ditebak sang mama. Sudah, hentikan tawanya. Makanlah dulu bolunya, peringat Syafana. Sakala patuh dan melanjutkan menikmati bolu pandan kesukaannya. Ma, tadi malam Saka mimpikan Papa. Di dalam mimpi itu, Papa selalu membantu dan mendukung Saka agar Saka lulus. Bintara cerita Saka di sela makan bolu pandan yang sedang dinikmatinya. Jantung Syafana benar-benar berdetak kencang setelah mendengar cerita tentang mimpi Sakala tadi malam. Apakah itu hanya sebuah mimpi atau pertanda? Saka melihat seperti apa wajahnya? Tanya Syafana penasaran. Saka tidak melihat jelas wajahnya. Karena Papa tidak memperlihatkan wajahnya. Jawab Sakala sedikit. 81. Menyesal karena tidak bisa diperlihatkan wajah sang papa meskipun hanya dalam mimpi. Mana tahu, kamu pasti rindu sosok papa, kan? Mengenai mimpi itu, anggap saja bunga tidur. Papa kamu sudah tenang di alam sana,
jadi untuk bisa membahagiakannya, kamu tentu saja harus sungguh-sungguh dalam menghadapi tes bintara ini. Hibur Shavana sembari memalingkan muka. Dia tahu, setiap mengupas tentang papanya Sakala, Shavana tentu saja merasa berdosa, karena telah membohongi Sakala atas kematian papanya. Lia, Ma, Saka juga ingin membuat papa bahagia di surga sana. Semoga saja Saka lulus jadi bintaranya, agar papa benar-benar bahagia di surga, harap Sakala dalam. Shavana mengaminkan kalimat Sakala, sementara hatinya kini begitu sedih karena dilanda kemelut dusta. Berdosakah aku karena telah membohongi Sakala bertahun-tahun tentang kematian papanya? Oh Tuhan, aku sungguh merasa berdosa pada anakku, jerit hati Shavana pilu. Seminggu kemudian, Sakala kembali pergi ke Kesatuan Ajax untuk melaksanakan tes wawancara. Tes ini merupakan rangkaian tes yang kedua terakhir dari keseluruhan tes Bintara PK tahun ini. Dengan hati yang optimis, Sakala meminta doa terhadap Shavana agar tes kali ini lancar dan lolos. Shavana meraih bahu Sakala, lalu mengucapkan doanya di sana. Semoga Saka lolos tesnya hari ini. Doa mama selalu menyertai langkah Saka, ucapnya tulus seraya melerai pelukannya. Setelah itu, Saka pun berpamitan dan melajukan motornya menuju Kesatuan Ajax untuk menghadapi tes wawancara kali ini. Shavana menatap kepergian sang putra dengan penuh doa. Setelah motor Saka sudah tidak terlihat lagi, Shavana segera masuk ke dalam rumah. Shavana mendudukkan tubuhnya di kursi ruang tamu, kembali bayang-bayang Dallas memenuhi kepalanya. Sejak Sakala bercerita tentang mimpinya, sampai hari ini Shavana selalu dihantui bayang Dallas. Kenapa dia selalu menghampiri di setiap langkahku? Aku sudah berusaha melupakannya, tapi bayang dia seolah semakin mendekat. Bahkan aku merasa dia mengawasi kemanapun aku pergi, bisik Shavana merasa lelah karena selalu dibayang-bayangi Dallas. 1. Kesatuan Ajax. Setelah melewati rangkaian tes wawancara, para calon siswa Bintara diarahkan untuk berbaris di lapangan untuk mendengarkan arahan dari komandan. Komandan Ajax memberikan kalimat motivasi untuk seluruh cabang, agar siapapun yang lolos ataupun tidak lolos nantinya dipantohir, agar senantiasa terus bersemangat dan pantang menyerah. 3. Pidato komandan pun usai, para cabang PK dibubarkan untuk pulang ke rumahnya masing-masing, kemudian mempersiapkan diri untuk tes terakhir yang akan dilaksanakan 3 minggu ke depan. Tes Pantohir, yang meliputi tes keseluruhan dari rangkaian tes Bintara. Mereka akan terpilih dan dinyatakan lolos, apabila mereka sudah memenuhi keseluruhan tes yang telah dilaksanakan. 82. Hanya tinggal perkuat doa di rumah masing-masing, mungkin hanya itu yang kini dipersiapkan seluruh cabang PK tahun ini, termasuk Sakala. Sebelum Sakala memutuskan untuk kembali pulang, tiba-tiba Dallas mengirimkan pesan WA. Dallas meminta Sakala menemuinya di sebuah kafe yang sedikit jauh dari kesatuan. Datanglah ke kafe Katumbiri, kita ketemu di sana, pinta Dallas. Sakala membalas dan kini motornya melaju menuju kafe yang dimaksud. Tiba di kafe Katumbiri, Dallas sudah menunggu kedatangan Sakala. Dallas memberi kode supaya Sakala masuk ke dalam kafe. Kali ini Dallas ingin mentraktir Sakala makan, setelah menghadapi tes wawancara tadi yang cukup menegangkan. Mereka kini sudah menempati sebuah meja paling ujung di kafe itu. Pesanan mereka pun sudah datang dan dihidangkan. Makanan spesial bernuansa seafood, merupakan menu spesial kafe itu. Makanlah, Kak. Kenyangkan perutmu setelah melewati rangkaian wawancara tadi, ujar Dallas mempersilahkan Sakala makan. Mereka berdua pun makan, dalam suasana yang hangat diselingi obrolan ringan atau juga diselipi obrolan tentang rangkaian tes Bintara yang sudah dijalani Saka sejauh ini. Kamu banyak berdoa di rumah, agar kamu lulus tes Bintara kali ini. Saya juga selalu mendoakan supaya kamu lulus. Kalau kamu lulus, alangkah bahagianya kedua orang tuamu, ucap Dallas memberikan motivasi untuk Sakala setelah mereka menyudahi makannya. Terima kasih banyak, Pak, atas bantuan moralnya selama ini terhadap saya. Saya sangat bahagia bisa kenal dan dekat dengan Bapak. Dengan mata berkaca-kaca Sakala tiba-tiba meraih tangan Dallas lalu diciumnya di atas kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih yang terdalam dari dalam hatinya. Dallas kaget dan terharu karena Sakala sampai meneteskan air matanya.
Dallas tiba-tiba ikut sedih, mengingat yang kini meraih tangan dan menciumnya adalah putra biologisnya sendiri. 83. 9 Dallas dianggap sudah meninggal. Dallas mengangkat tangan Sakala lalu melepaskan kembali di atas meja. Kenapa kamu sangat sedih? Bukankah sejauh ini setiap tes yang kamu hadapi, sudah kamu lewati dengan baik, bahkan hasilnya bagus. Kamu juga selalu terpilih menjadi cabai yang paling cerdas dan menonjol di antara teman-temanmu. Menurut saya yakin kamu lulus, ujar Dallas memberi keyakinan. Kata-kata Dallas langsung diaminkan Sakala. Saya berharap saya lulus, Pak. Sebab kelulusan saya ini selain akan saya persembahkan untuk mama saya juga ingin persembahkan untuk papa saya yang sudah di surga, tutur Sakala. Sontak Dallas tersentak, masih kurang yakin dengan yang Sakala ucapkan barusan. Papanya di surga. 3. Maksud kamu, papamu di surga seperti apa? Bukankah papamu masih ada dan belum meninggal? Tanya Dallas merasa penasaran sekaligus kaget dengan kalimat Sakala tadi. Sakala terdiam, dia berpikir ulang, jika dia menceritakan hal yang sebenarnya, apakah akan mempengaruhi pendaftaran dia sebagai siswa caba? Sakala jadi ragu, tapi dia tadi terlanjur keceplosan dengan mengatakan ingin mempersembahkan kelulusan ini untuk papanya di surga. Bicaralah, semua ceritamu tidak akan berpengaruh apapun dengan hasil tes bintara kamu selama ini, suruh Dallas, seolah tahu apa yang sedang dirasakan Sakala saat ini. Sakala mengangkat wajahnya perlahan, lalu menatap Dallas sekilas, setelah itu ia kembali menunduk. Melihat wajah Dallas, Sakala rasanya ingin mencurahkan segala isi hatinya yang selama ini selalu merindukan sosok papa yang sudah tiada. Tapi, setelah Dallas datang dan mendekatinya, Sakala seakan menemukan sosok papa dalam diri Dallas. Sebenarnya saya selalu merindukan papa. Papa saya sudah meninggal sejak saya dalam kandungan. Sampai saat ini, saya belum pernah melihat bagaimana wajah papa. Sebab setiap kami membahas tentang almarhum papa, Mama selalu sedih dan meneteskan air mata. Sepertinya cinta Mama untuk Papa teramat besar. Sehingga sampai kini, Mama belum bisa menggantikan Papa lain di sisinya. Cinta Mama untuk Papa sepertinya sudah terpatri di dalam sanubari, tutur Sakala tanpa rintangan, tiba-tiba dengan lancar menceritakan hal yang menimpanya selama ini. Lain Saka lain Dallas terhenyak setengah mati saat dia mendengar kata per kata yang diucapkan Saka. Ternyata dia baru tahu, bahwa Shavana menyembunyikan identitasnya dari Sakala, bahkan dianggapnya sudah mati. Batin Dallas sakit karena sebegitu terlukanya Shavana sampai tega mengubur identitasnya dari Sakala. 2. Kamu begitu terluka karena perbuatanku, Sya. Sampai kamu katakan kalau aku sudah meninggal kepada Saka, Dallas membatin. Papamu sudah meninggal sejak kamu dalam kandungan. Lantas Pak Syakir itu siapa? Bapak kamu, bukan? Tanya Dallas gelagapan. Pada pertanyaan terakhir, Dallas pura-pura belum tahu kalau status Sakala hanya diikutkan dalam kartu keluarga Pak Syakir saja. Itu abah saya. Abah dan emak yang selalu memberi semangat dan kasih sayang untuk saya. Di saat saya tidak memiliki papa, abahlah yang berusaha menjadi papa untuk saya, cerita Saka lagi mengenang emak dan abahnya yang selama ini sudah menyayanginya setulus hati seperti kasih sayang yang Shavana berikan selama ini. 84. Saya turut prihatin dengan ceritamu. Lalu, di mana kuburan papamu? Apa kamu sering ziarah ke kuburnya? Dallas penasaran, di mana Shava menyebutkan kuburan papanya Sakala yang dipalsukan itu. Tidak pernah. Saya tidak pernah ziarah langsung ke kuburan Papa. Sebab kuburan Papa berada jauh di Papua. Papa meninggal akibat serangan KKB, urai Sakala sesuai cerita yang diceritakan padanya dari sang mama. Lagi-lagi Dallas terhenyak, ternyata sejauh itu Shavana menyebutkan kuburannya yang berada jauh di Papua. Lantas, kamu ziarah seperti apa? Tanya Dallas lagi masih penasaran. Dirinya yang sudah dianggap mati, merasa penasaran apa yang selama ini Sakala lakukan atas kematiannya yang dipalsukan Shavana. Meskipun saya tidak bisa ziarah ke kubur Papa secara langsung. Tapi, saya selalu ziarah di dekat rumah. Saya berdoa di sana untuk Papa. Setelah itu, perasaan hati saya sedikit lega,
meskipun kerinduan saya tetap tidak bisa terobati pada Papa, ungkap Sakala, mengiris hati Dallas. Ternyata Sakala selama ini sangat merindukan sosok Papa. Sementara dirinya yang kini di depannya, hanya bisa menyaksikan kesedihan sang putra karena merindukan sosok Papa. Dallas berdiri lalu menghampiri Sakala dan merangkulnya. Dia curahkan semua kasih sayangnya yang selama ini tidak dirasakan Sakala. Saat itu juga, berharap Sakala sedikit terobati kerinduannya terhadap papanya yang sudah dianggapnya meninggal. Sakala ternyata salah paham tentang mamanya. Dia selalu terlihat sedih ketika membahas aku, bukan karena dia begitu mencintai aku. Tapi, Shavana menangis, karena begitu membenciku. Untuk itu, dia tega membohongi Sakala bahwa aku sudah meninggal sejak Sakala dalam kandungan. Maafkan Papa, bagaimana nanti caranya Papa meyakinkan kamu kalau Papa belum meninggal? Karena bagaimanapun, Papa harus menjelaskan kalau Papa belum meninggal. Batin Dallas sedih dan kecewa dengan apa yang dilakukan Shavana terhadapnya. 2. Lalu kenapa mamamu sampai kini belum menikah? Lanjut Dallas seraya mengurai pelukannya di tubuh Sakala. Dallas tentu tahu jawaban dari Shavana, bukan karena masih mencintai seperti dugaan Sakala, melainkan karena rasa kecewa terhadapnya. Bahkan mungkin Shavana trauma untuk menikah lagi. Karena perbuatannya di masa lalu. Aku merasa bersalah padamu, Sya. Sepertinya kamu trauma untuk menikah karena perbuatan yang telah aku lakukan padamu dulu. Sesakit itu hatimu, Sya. Aku harus bisa mengembalikan traumamu jadi bahagia. Aku akan membawamu kembali di sampingku, akan kutebus kesalahanku dahulu dengan sebuah kebahagiaan, tekad Dallas di dalam hati. 1. Seperti yang sudah saya katakan tadi, Mama sepertinya cintanya sudah terpatri untuk Papa. Padahal sudah ada beberapa pria matang yang datang meminta Mama jadi istri, tapi Mama tidak mau dan menolaknya secara baik-baik, jawab Sakala kemudian, menyadarkan Dallas dari lamunannya di masa lalu. Ya ampun, betapa teguhnya mamamu. Dia sosok wanita hebat yang setia hanya pada satu pria, balas Dallas memberikan tanggapan positif atas sikap Shavana yang diceritakan Sakala barusan. Dallas menatap Sakala dalam, terlihat jelas sebuah kerinduan di wajah tampan remaja itu. Dallas hampir saja meneteskan air mata saat menatap dan menelusuri wajah Sakala. 85. Nak, apabila kamu merindukan sosok papamu, bolehkah saya mencurahkan kasih sayang padamu? Anggap saja saya papamu sendiri. Apakah kamu tidak keberatan? Pinta Dallas penuh harap. Sakala mendongak lalu menganggukkan kepalanya pelan, tanda setuju dengan permintaan Dallas. Dallas kembali menghampiri Sakala, lalu memeluknya dengan erat, menyalurkan kasih sayang yang selama ini tidak didapat Sakala. Anggap saja saya papamu. Dallas berbisik di telinga Sakala. Baiklah, sebaiknya kita pulang saja. Saya tidak mau kamu nanti kemalaman di jalan. Kamu hati-hati di jalan. Dan jangan lupa tetap semangat dan berdoa agar kamu lulus bintara. Pungkas Dallas mengakhiri kebersamaannya dengan Sakala, meskipun berat hati. 86. 0 pesan asing. Pemberitahuan pesan Wa masuk terdengar dari HP Shavana. Shavana yang tengah santai segera meraih gawainya yang ia letak di atas meja rias di kamarnya. Pesan dari Bapak, gumamnya seraya membuka pesan Wa itu segera. Shava, mantan suamimu kemarin datang lagi ke rumah. Seperti biasa, dia memohon ampunan kepada Bapak dan Ibu atas kesalahannya dahulu terhadapmu. Bapak tidak berbuat apa-apa selain memberikan nomor HP-mu sesuai permintaanmu beberapa hari yang lalu, begitu bunyi pesan Wa yang ditulis Pak Syakir. Shavana tidak segera menjawab, dia tertegun. Pikirannya kembali melayang pada sosok Dallas 19 tahun lalu yang akan menjanjikan akan menikahinya secara kantor atau kedinasan. Kini sosok itu kembali muncul dan mengisi lagi relung hatinya yang sudah lama hampa. Apakah aku siap jika harus dipertemukan dengannya lagi? Tanyanya pada dirinya sendiri. Lia, Pak, tidak apa-apa. Shava sudah siap jika dia menghubungi Shava. Shava membalas setelah selang beberapa saat. Baiklah. Apakah dia sudah ada menghubung? Balas Pak Syakir. Sepertinya belum, Pak. Karena selama hari ini dan kemarin, belum ada nomor asing masuk di HP Shava. Baiklah. Bapak hanya memberitahukan itu saja. Shava,
Bapak dan Ibu hanya bisa mendoakan yang terbaik untukmu. Semua keputusan sekarang ada pada Ernie, Bapak percayakan padamu, karena hanya kamulah yang paling tahu apa yang kamu mau, pungkas Pak Syakir menyudahi pesan Wanya pada Shavana.